Pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur erupsi pada Rabu sore. Awan panas pun meluncur lebih dari 8 km dari puncak kawah. Lah yo nang omah wis aman, montore wis. Wis ayo. BPBD setempat dan PVMBG melaporkan terjadi kenaikan tingkat aktivitas Semeru dari level waspada ke siaga sekitar pukul 4 sore. Gugusan, maksud kami guguran awan panas dengan amplitudo maksimum 40 mm terus meluncur sejauh 8 km dari puncak kawah melewati jembatan Geladak Perak. Jembatan penghubung Kabupaten Lumajang dan Malang itu sudah dikosongkan dari pengendara guna mengantisipasi jatuhnya korban. Semeru mengalami erupsi pada 2022 dan memaksa ribuan jiwa mengungsi. Setahun lalu, erupsi dahsyat Semeru mengakibatkan lebih dari 50 korban jiwa serta kerusakan infrastruktur. Kabut membumbung tinggi, Lur. Gelap sekali. Semoga selalu aman dali terus, Lur. Doanya ya, Lur ya. Pemirsa, air hujan di kota Surabaya diduga tercemar mikroplastik yang berbahaya untuk kesehatan warga. Polusi mikroplastik ini dipicu aktivitas pembakaran sampah sembarangan. Buliran air hujan yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur ternyata terkontaminasi mikroplastik. Dari hasil penelitian oleh Ecological Observation at Wetlands Conservation atau Ekoton, di 7 lokasi kota Surabaya, seluruh sampel air hujan mengandung partikel mikroplastik. Kandungan mikroplastik terbanyak ada di wilayah Pakis Gelora, yaitu 1 liter air mengandung 356 partikel mikroplastik. Menurut peneliti, pencemaran mikroplastik pada air hujan ini dipicu aktivitas pembakaran sampah plastik serta gesekan ban kendaraan dengan aspal. Memang 56% itu dipicu oleh pembakaran daerah yang padat juga dengan arus transportasi sehingga memicu kontaminasi mikroplastik yang terjebak di akan terjadi wet dekomposisi sehingga mikroplastik turun bersama air hujan. Dan ini yang kemudian sangat berbahaya dan Sementara pihak DLH Surabaya sudah berupaya maksimal dalam mengurangi sampah plastik dengan menerapkan larangan penggunaan tas plastik sekali pakai di toko modern. Di kota Surabaya ini sudah mengeluarkan salah satu aturan, yaitu di Perwali 16 tahun 2022, itu sudah melarang penggunaan sampah tas dari plastik. Sistem pengelolaan sampah yang ada di TPA Benowo. Air hujan tercemar mikroplastik ini pun dikhawatirkan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Untuk meminimalisir polusi mikroplastik ini, warga diimbau untuk tidak membakar sampah dan mengelola sampah dengan benar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Terima kasih, masih di Sindo Malam. Pemirsa, lebih dari 500 pengendara motor terjaring operasi Zebra 2025 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Pelanggaran terbanyak mulai dari tidak memakai helm hingga nekat melawan arus. Tidak memakai plat nomor polisi, pengendara motor ini terjaring operasi Zebra 2025 saat melintasi Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa pagi. Plat nomor disimpannya di Bekasi demi menghindari tilang elektronik. Ada juga pemotor yang nekat melawan arus hingga masuk jalur bus Transjakarta. Dalam operasi Zebra hari kedua, di lokasi ini 500 lebih pengendara motor kena tilang elektronik. Para pelanggar dikenakan denda tilang Rp500.000. Terkaptur ada 253 pelanggaran, itu paling banyak lawan arus, sejumlah 190. Jadi tidak menggunakan helm ada 22, selanjutnya 19 itu safety belt. Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, seorang pengendara motor terjaring razia karena menggunakan plat nomor palsu Jepang. Lagi ngeliat ini Pak map, soalnya kan saya harus nyesuaiin titiknya mobil, jadi saya nggak tahu ya, tadi saya lihat map. Tadi saya pengen sempat minggir, cuman udah terlanjur seru minggir ya udah.
Tapi maksudnya dengan penindakan ini meningkatkan kesadaran maksudnya kalau itu kan bahaya gitu. Iya, benar-benar emang. Ya, peringatan buat saya juga lah gitu kan. Pelanggaran yang paling banyak ditemui, pemotor tidak memakai helm. Operasi Zebra berlangsung hingga 30 November 2025 untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat agar tertib berlalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI Angkatan Darat Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI AD Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Sejumlah personil TNI berupaya menenangkan ibu korban. Usai memperagakan sejumlah adegan penganiayaan, ketiga tersangka langsung dibawa ke kantor Denpom Makassar. Ibu korban tidak puas, menduga banyak kejanggalan serta beberapa adegan rekonstruksi yang diperagakan tidak sesuai dengan luka di tubuh korban. Tidak terima saya dibunuh karena saya memang orang biasa, saya orang bodoh, tapi saya itu kasih jadi anakku TNI, tidak masukku tidak dibiarkan dipukul seperti itu, tidak dibunuh. Saya itu mau bilang mau mengabdi negara. Sebelumnya pada 11 Oktober 2025 lalu, Prada Hairul Muhammad Nail tewas diduga akibat dianiaya oleh 3 orang seniornya di dalam barak batalion Yon Arhanud 4 Kabupaten Goa. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa dan keluarga menemukan luka bekas penganiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Prada Luki mengadang Letkol Justik Hadinata setelah mengikuti sidang lanjutan sebagai saksi dalam kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Luki. Keluarga menyebut Letkol Justik tidak jujur dan terlalu banyak lupa. Keluarga Prada Luki langsung mengadang Letkol Justik sesaat setelah keluar ruang sidang. Keluarga Prada Luki tidak terima dengan kesaksian yang disampaikan Letkol Justik terkait kematian Prada Luki. Keluarga menyebut Letkol Justik banyak berbohong, bahkan selalu mengaku lupa dengan kejadian yang menimpa Prada Luki. Dalam sidang, Letkol Justik Hadinata diperiksa sebagai saksi tambahan untuk terdakwa Sertu Thomas Awi CS. Letkol Justik mengaku tidak ingat pernah memberikan perintah pada Made Juni pada 28 Juli atau hari ketika Prada Luki disiksa. Letkol Justik menegaskan ia hanya memerintahkan dan diintel Sertu Thomas Awi untuk memeriksa 2 prajurit yakni Prada Luki dan rekannya. Ibunda Prada Luki mengatakan Letkol Justik tidak jujur dan menutupi kejadian sebenarnya. Ya, tapi kami heran, kok bisa waktu ini belum terlalu jauh loh, tapi dia banyakkan lupa dan amnesia. Kasiannya mau korbankan anak buahnya demi jabatan, kami tidak tahu. Tidak apa-apa, Tuhan memberkati Bapak Danyon, itu saja. Kami kecewa dengan kesaksian seorang komandan batalion yang harusnya dia itu ankum tertinggi di dalam batalion tersebut. Tetapi herannya, masa tidak ada laporan dari anggota yang menangani almarhum sampai tanggal 5 baru dia mendengar informasi.